Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menuntun kita, telah mengajari kita yang awalnya kita tidak mengenal Islam sehingga kita tahu indahnya Islam. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan mulia penuh keberkahan. Bulan di mana kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan mulia di mana pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita harus memaksimalkan beribadah di bulan suci Ramadan. Memaksimalkan beribadah di bulan suci Ramadan bukan berarti memforsir tanpa memperhatikan kesehatan tubuh kita. Tubuh kita pun memiliki hak-hak untuk kita penuhi. Ini berikut merupakan tips-tips menjaga kesehatan ketika berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, ketika sahur sebaiknya memilih menu makanan yang mengandung protein tinggi dan berserat. Makanan yang dikonsumsi cukup makanan sederhana dan tidak terlalu berat. Yang terpenting adalah memenuhi unsur gizi yang komplit. Makanan yang berserat, selain itu hindari makanan yang terlalu manis karena memicu pengeluaran insulin yang mengakibatkan tubuh menjadi lemah. Kemudian ketika makan sahur, kita perlu untuk meminum air yang cukup, karena lebih dari 60% tubuh kita terdiri dari air, dan untuk menjalankan fungsi organ tubuh membutuhkan air. Minum air yang dimaksud bukan hanya sekedar minum air putih, tetapi susu, sirup, dan teh juga termasuk cairan. Hendaknya berusaha mengatur agar kebutuhan tubuh kita terhadap air terpenuhi, yakni sebanyak 8 gelas air atau sekitar 2 liter dalam sehari. Yang kedua, mengakhiri sahur. Salah satu manfaat mengakhiri sahur adalah membuat tenaga dan energi lebih tahan lama. Mengakhirkan sahur juga merupakan perkara yang diperintahkan oleh syariat agama Islam. Yang ketiga, hindari tidur langsung setelah sholat subuh. Sebagian orang memiliki kebiasaan tidur setelah sahur ataupun setelah sholat subuh. Ini merupakan salah satu kebiasaan yang buruk karena membuat tubuh tidak segar ketika bangun, dan kebiasaan ini tidak baik secara kesehatan. Berikutnya, yang keempat, menyegerakan berbuka. Ketika suara azan maghrib telah dikumandangkan, maka hendaknya kita segera berbuka. Tidak menunda-nunda sehingga energi akan langsung terisi dan badan terasa segar kembali. Menyegerakan berbuka merupakan anjuran syariat agama Islam juga. Yang kelima, berbuka dengan yang manis dan makan secara bertahap. Secara medis, kita dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis, karena makanan yang manis lebih cepat memulihkan energi dan memberikan stamina dalam waktu yang lebih dekat. Makanan manis dengan karbohidrat sederhana tidak perlu dicerna dalam waktu yang lama sehingga energi langsung diserap oleh tubuh. Namun
kita perlu berhati-hati dengan minuman yang mengandung pemanis buatan karena tidak mengandung energi. Ketika berbuka lebih baik dengan memakan kurma karena ini adalah sunnah dan berpahala. Berikutnya yang nomor 6, tidak balas dendam ketika berbuka puasa. Ketika berbuka sebaiknya makan dengan cara bertahap. Tidak langsung makan besar dalam jumlah banyak karena untuk balas dendam. Hal yang perlu diperhatikan ketika berbuka adalah makan secara perlahan-lahan dan memberi jarak kurang lebih setengah atau 1 jam. Tujuannya adalah agar pencernaan tidak kaget dan tidak bekerja dengan berat. Berikutnya, jangan bermalas-malasan dan tetap berolahraga. Tidak menjadikan puasa sebagai alasan untuk mengurangi aktivitas secara total. Hendaknya setiap aktivitas seperti biasa. Beraktivitas selama bulan puasa dapat merangsang pengeluaran hormon-hormon anti-insulin dan berfungsi melepas gula darah sehingga simpanan energi sehingga akan kadar gula darah tidak menurun dan pada akhirnya tubuh tetap segar, bugar sepanjang hari. Selama bulan Ramadan kita dianjurkan juga berolahraga. Olahraga ringan, olahraga yang tidak menimbulkan keringat berlebih sehingga tubuh kita akan mengalami dehidrasi. Yang ke-8, tidur yang cukup. Ketika tidur maka tubuh kita tengah beristirahat sehingga sel-sel bisa mengembalikan fungsi tubuh yang digunakan untuk beraktivitas seharian. Hal yang perlu diperhatikan adalah kualitas tidur bukan kuantitas. Tidur pulas selama 30 menit itu lebih baik daripada tidur lama tetapi tidak nyenyak dan gelisah. Demikian tip-tip menjaga kesehatan di bulan suci Ramadan. Semoga yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.